Udah pulang, Bang? Sudah hampir tengah malam loh. Sapa seorang pedagang kaki lima. Suaranya ramah memecah kesunyian malam. Edis duduk sendirian, menahan dini yang menusuk tulang. Habis ini, Bang, nanggung. Sekalian nunggu hujan reda. Jawabnya, menunjuk langit yang masih gerimis. Lagian udah telat, pasti diomelin istri. Daripada diomelin dan basah kuyup, mending nunggu terang aja. Pedagang itu mengangguk, menawarkan bajigur hangat. Edis menolak halus. Segan menerima kebaikan tanpa pamrih. Apalagi di Jakarta. Makasih, Bang. Udah kenyang tadi. Dalihnya, walau kenyataannya jauh dari kenyang. Mereka berbincang, mengusir suntuk dan dingin malam. Saat Edis asyik mendengarkan cerita pedagang tentang lika-liku hidupnya di Jakarta, alarm ponselnya berdering. Awalnya diabaikan, tapi alarm terus berbunyi, semakin keras. Dilihat aja dulu, Bang. Siapa tahu penting. Saran pedagang itu. Edis terkesiap. Di layar ponselnya terpampang. Ulang tahun anak. Hah? Tanggal berapa ini? Tanyanya, suara sedikit panik. 27 Desember. Jawab pedagang. Aduh, celaka. Pasti dimarahi istri kalau nggak bawa kado. Seru Edis, langsung berdiri. Memang istrinya ulang tahun, Bang? Tanya pedagang. Bukan, anak saya. Ulang tahun ke-8. Dia pasti nangis kalau nggak dapat kado. Tapi jam segini mau beli kado apa? Hampir semua toko udah tutup. Keluhnya, kecemasan mulai terasa. Coba belikan mainan aja, Bang. Ada pedagang asongan yang biasa jualan sampai jam 2 dini hari di lampu merah sebelah sana. Memang mainan murahan sih, tapi kalau dibungkus cantik, pasti nggak kelihatan murah. Kertas kado bisa beli di toko orang Madura seberang jalan, buka 24 jam. Cuma tutup kalau kiamat kali ya. Ujar pedagang rokok itu, suaranya ringan, mencoba mencairkan suasana. Namun, nada sedikit getir terdengar di balik candaannya. Banyak orang jauh lebih kerja keras, tapi tetap nggak kaya-kaya. Sementara di luar sana, ada yang cuma duduk diam aja dibayar puluhan, bahkan ratusan juta. Dunia ini memang kadang nggak adil. Edis hanya mengangguk, mengerti. Makasih, Bang, nanti saya cek. Katanya, lalu tancap gas. Namun, kecewa langsung menghantamnya saat mengetahui pedagang asongan itu sudah pulang karena tak enak badan. Dengan perasaan campur aduk, ia melanjutkan perjalanan menuju sudut Jakarta Timur yang biasanya sunyi di malam hari. Pikirannya kalut, terbebani rasa bersalah karena pulang terlambat dan lupa membeli kado untuk anaknya. Di tengah kegelisahannya, sebuah bangunan megah mencuri perhatian. Lampu sorotnya menyilaukan di kegelapan malam. Rasa penasaran menggerakkan Edis mendekat. Mall Kendedes. Gumamnya, heran dengan nama yang terdengar Jawa. Bangunan itu tampak seperti kastil, mewah dan bersejarah. Baru tahu ada mall kayak gini di sini. Kok teman-teman Ojo nggak pernah cerita ya? Pelit amat, gumamnya lagi. Saat motornya melambat, sebuah plakat di gerbang menarik perhatiannya. Diskon 50%, beli 1 gratis 4. Aneh, biasanya akhir tahun harga naik. Ini malah obral besar-besaran, gumamnya. Semakin penasaran. Tanpa sadar, ia membelokkan motor menuju mall tersebut. Seorang tukang parkir menyambutnya. Senyumnya lebar memperlihatkan gigi putih yang kontras dengan wajahnya yang pucat pasi. Hampir seperti mayat. Ada sesuatu yang menyeramkan dalam senyum itu. Edis fokus pada kado untuk anaknya, tak memperhatikan detail sekeliling. Ia mengangguk, memarkir motornya dekat pos satpam untuk keamanan. Silakan, Pak. Mallnya lagi diskon besar-besaran, rugi kalau nggak borong. Sapa seorang satpam muda, badannya cukup berisi, hampir seperti atlet binaraga. Edis hanya tersenyum, melanjutkan langkah menuju pintu masuk. Silakan, Pak. Ada diskon baju anak, pernak-pernik, sampai keperluan sehari-hari. Sapa satpam lain di pintu masuk.
Edis hendak membalas sapaan, namun terkejut. Wajah satpam ini persis sama dengan satpam di parkiran. Ia menoleh ke arah parkiran, tapi tak bisa melihat dengan jelas. Mencari sesuatu atau seseorang, Pak? Satpam di pintu masuk menepuk pundaknya. Suaranya ramah. Cuma merasa aneh. Kayaknya saya familiar sama wajah abang. Apa abang punya kembaran yang kerja di sini juga? Tanya Edis. Enggak. Saya cuma sendiri. Mungkin abang halusinasi karena udah malam. Tubuh lelah bikin otak nggak segar, jadi salah tangkap informasi dari panca indera. Jawab satpam itu. Penjelasannya terdengar rumit. Edis hanya mengangguk, memahami. Zaman sekarang, satpam mal aja udah berinteligensia tinggi. Yang nggak bisa bersaing ya cuma bisa rasain pahitnya kehidupan. Harus berlomba sama matahari esok hari. Kalau keduluan matahari, ya tamat riwayat. Gumam Edis dalam hati. Edis melangkah masuk, melewati pakaian remaja yang tak menarik perhatiannya. Lebih jauh ke belakang, ia menemukan pakaian yang cocok untuk usianya, tapi dana terbatas menghalanginya. Di lantai 2, barulah ia menemukan pernak-pernik anak-anak. Silakan bajunya, Bang. Ini baju anak keluaran Paris. Original, lagi cuci gudang. Tawarkan seorang pramuniaga muda. Kulitnya sangat putih, hampir seperti satpam yang ditemuinya tadi. Seragam merah darahnya membuat kulitnya terlihat semakin pucat. Ditambah lipstik merah yang membuatnya tampak seperti baru meminum darah segar. Edis bergidik, walau ia mencoba meyakinkan diri itu hanya halusinasi. Ia mengusap tengkuknya yang merinding. Detak jantungnya berpacu. Andai bukan ulang tahun anaknya, ia tak akan betah di mal ini. Ia memilih baju yang dipajang di rak, yang biasanya lebih murah. Ia menemukan beberapa baju, tapi pilihan warnanya terbatas. Putih, merah, dan coklat tua. Ini pilihan warnanya nggak ada yang lain, Mbak? Tanyanya. Sayangnya nggak ada, Bang. Itu warna yang lagi tren di mal ini. Jawab pramuniaga itu, menunjuk ke sekeliling yang didominasi 3 warna tersebut. Edis meringis, tapi ia mengerti, harga murah pasti ada komprominya. Saat itu, ia melihat satpam yang tadi ditemuinya. Satpam itu berdiri di dekat eskalator. Mbak, itu satpam memang bertugas di lantai 2 atau merangkap jaga pos utama dan pintu masuk? Tanya Edis, rasa penasaran menguasainya. Oh, itu satpam lantai 2. Kenapa, Bang? Jawab pramuniaga. Satpam di sini, apa emang wajahnya kembar semua? Atau punya jurus memecah bayangan? Tanya Edis. Suaranya serius. Keingintahuan Edis hampir membuatnya kehilangan akal sehat. Pramuniaga itu tertawa. Abang ini ada-ada aja. Ya jelas beda. Coba perhatikan. Wajahnya nggak mirip kok. Namun, saat tertawa, Edis melihat sesuatu yang ganjil. Gigi pramuniaga itu berlumuran sesuatu yang merah, seperti darah, dan lidahnya menghitam, terkelupas. Merasa tak nyaman, Edis menoleh ke satpam yang juga menunjukkan pemandangan serupa. Gigi berlumuran merah dan lidah menghitam. Edis mendongak, melihat lampu ruangan yang berkedip-kedip. Mungkin ia berhalusinasi. Kalau untuk anak 8 tahun, mana yang lebih cocok, Mbak? Tanyanya. Ini aja, Bang. Yang merah darah sama coklat tanah kuburan. Jawab pramuniaga itu. Ucapannya membuat Edis tersentak. Hah? Coklat tanah kuburan? Tanyanya. Tak percaya. Ya, Bang. Atau abang lebih suka yang putih kain kafan? Jawab pramuniaga itu. Makin membuat bulu kuduk Edis merinding. Ia mengusap lehernya yang meremang. Ya udah, saya ambil yang merah dan coklat, katanya. Pramuniaga itu membawa pesanan ke kasir. Nggak sekalian sepatunya, Bang. Gratis kalau beli 3 gantungan kunci, kata kasir, menunjuk gantungan kunci dengan motif aneh. Jari terbakar, gigi palsu, bola mata, boneka vudu, dan jalangkung. Semua itu berada di dekat rak berisi silet cukur.
Edis ragu sejenak. Harga 3 gantungan kunci itu setara dengan penghasilannya sehari. Namun, kasir itu, seperti sales handal, menawarkannya. Memang agak mahal, tapi sebanding. Ini gantungan kunci nomor 1. Awet, bisa disimpan seumur hidup. Kalau malam, dia bisa menyala. Katanya, menekan gantungan kunci hingga menyala. Tampilannya berubah mengerikan. Mata berkedip, gigi palsu mengeluarkan cairan merah, jari hangus, boneka vudu dan jalangkung menari, mengikuti irama gamelan Jawa yang tiba-tiba terdengar. Suasana menjadi mencekam. Edis menyadari anaknya menyukai hal-hal mistis. Jadi ia memutuskan membeli 3 gantungan kunci, jari, gigi, dan bola mata palsu. Saat mencari uang, ia panik. Masih kurang 50.000. Beberapa stand di mall mulai berasap, seperti ada bom. Di tengah kepanikan, ia menemukan uang 50.000 yang disembunyikan di balik sabuknya. Kebiasaan untuk menghindari perampokan. Ia bergegas keluar, tanpa menunggu struk. Di luar, alarm berhenti. Asap mulai hilang. Orang-orang berlalu lalang seperti tak terjadi apa-apa. Edis masih tertegun di dekat parkiran. Aroma daging panggang menarik perhatiannya. Ia melihat beberapa stand makanan di pojok parkiran. Berbagai jenis daging panggang dan bakar ditawarkan, sapi, kerbau, kelinci, ayam, bebek, darah, puyuh, kambing, bahkan kuda dan rusa. Edis memilih daging kuda dan rusa, serta ayam, tanpa bumbu. Baik bang, tunggu di situ, kata penjual, menunjuk kursi plastik. Edis duduk, melihat jalanan kini ramai. Seorang pedagang asongan menawarkan balon. Balon biasa 5-10 ribu, yang unik 20 ribu. Katanya, menunjukkan balon-balon unik. Bebek panggang, boneka tercekik, penda gosong. Edis memilih balon biasa. Pedagang itu tertawa. Maklum, kami penikmat kebakaran. Waktu itu saya mau bantu kawan yang terjebak di mall, tapi malah ikut terjebak, nggak pernah balik. Kami teriak minta tolong, tapi mereka cuma nonton api membakar gedung. Edis tak mengerti. Ia menatap pedagang itu dan melihat wajahnya mengelupas, seperti bekas luka bakar. Penjual kacang rebus, telur puyuh, minuman, dan kacang mete juga memiliki luka bakar. Kelima pedagang itu menyeringai serempak, menciptakan suasana mencekam. Edis hampir melompat dari kursinya. Aroma menyengat menyeruak. Ayam gosong, daging kuda hangus, dan daging rusa busuk. Edis bergidik, segera lari dari tempat itu. Ia meninggalkan uang di meja kasir sebelum mengambil motornya, dikelilingi satpam dan petugas parkir yang pucat pasi. Di rumah, ia gemetar, memohon maaf pada istri karena tak jadi membeli makanan. Istrinya memaklumi, menganggap Edis demam. Anaknya membuka hadiah, terkejut melihat isinya. Pakaian berubah menjadi kain kafan berlumuran darah, sepatu menjadi potongan batu nisan, gantungan kunci menjadi potongan jari, gigi, dan bola mata berdarah. Tahu nggak? Mau Kendedes makan korban lagi, Pak Edis. Dia beli kado, Cerita tukang sayur menimbulkan reaksi ngeri dari ibu-ibu. Anak Edis mendengar gosip itu, menegur mereka. Apa kalian enggak ada kerjaan lain selain gosip? Pantas IQ orang Indonesia rendah. Mending baca buku atau ikut kajian. Ibu-ibu itu terdiam. Aduh, ibu sama anak sama aja serem mulutnya, kata salah seorang. Iya, kok Pak Adis betah ya? Ujar yang lain. Mereka melanjutkan gosip tentang mal yang terbakar. Mall Kendedes telah lama hangus terbakar sejak tragedi reformasi. Banyak korban jiwa, pramuniaga, kasir, satpam, dan pedagang asongan yang mencoba menyelamatkan orang lain. Orang-orang hanya menonton mereka terbakar. Petugas pemadam kebakaran datang terlambat. Bangunan itu kini puing reruntuhan. Namun, hampir setiap tengah malam, tempat itu menjadi angker. Muncul penampakan tukang parkir pucat, pedagang asongan hangus, dan makhluk gaib lainnya.